Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita kembali lagi mengudara pada siang hari ini di tanggal 30 Januari 2023 untuk melihat kesibukan dan pengerjaan di sirkuit Mandalika seperti apa sih ya kali ini untuk menyambut dari gelaran USBK yang akan digelar pada bulan Maret nanti, teman. Nah, saat ini ya terus dikerjakan dan terus berbenah diri sirkuit Mandalika untuk dibikin makin menarik dan juga diperlengkap biar lancar nantinya pada saat menyambut dari USBK tersebut. Ya, selain balapan World Superbike pada bulan Maret nanti, ya pada bulan Oktober juga akan digelar kembali untuk balapan internasional yang tak asing lagi, yaitu MotoGP yang akan digelar nanti pada bulan Oktober. Tentunya itu bakal seru sekali ya, karena sirkuit Mandalika masuk kalender seri penentu dari juara dunia para pembalap nanti. Ya, sedangkan WSBK yang akan digelar pada bulan Maret nanti, ya sirkuit Mandalika masuk kalender seri kedua ya, setelah Australia merupakan seri pertama di Phillip Island. Ya, setelah itu akan meluncur di sirkuit Mandalika untuk logistik tersebut ya, yang akan segera tiba ya di pertengahan dari Februari ini mungkin, teman. Ya, kemudian di lintasan trek lurus nampak di sini pihak terkait dan kontraktor mulai mengecek secara langsung sirkuit Mandalika untuk kesiapan menyambut WSBK kembali di sirkuit Mandalika. Ya, dicek semuanya untuk dipastikan semua area dalam sirkuit Mandalika siap untuk menyambut dari gelaran tersebut. Nah, saat ini mereka berada di lintasan trek lurus untuk mengecek trek terlebih dahulu sebelum nantinya akan mengecek juga ya di beberapa area dalam sirkuit Mandalika yang perlu dicek. Nah, misalnya garis curb yang kelihatan kotor saat ini dicek apakah perlu dilakukan pengecatan kembali atau tidak, teman-teman ya. Begitu juga di bagian track limit maupun area run off. Ya, jika cat lama di area tersebut ya kelihatan mau dicat, maka akan dilakukan pengecatan ya. Kalau kelihatan kotor akan dicat seperti itu, dan juga sebaliknya apakah cat itu masih bagus tidak akan dilakukan pengecatan. Dan di area yang lain juga seperti area rumput pasti itu nantinya akan dilakukan pemotongan rumput atau prapnya rumput, teman-teman ya. Ya, dan juga nanti akan dilakukan pembersihan kembali ya, misalnya menjelang WSBK tinggal 4 hari 5 hari baru nantinya akan dilakukan pembersihan maupun pemotongan rumput ya, seperti yang biasanya kita ketahui menjelang balapan yang digelar di sirkuit Mandalika, teman-teman. Ya, ada beberapa teman-teman kita yang sering berkomentar ya, kenapa hal-hal seperti itu tidak dilakukan mulai dari sekarang ya. Kalau kita pikirkan dan lihat ya, WSBK kan masih jauh ya. Jadi hal-hal seperti itu biasanya dilakukan menjelang WSBK, misalnya tinggal 1 minggu 8 hari baru akan dilakukan hal-hal seperti itu, seperti potongan rumput, pembersihan, teman-teman ya. Jadi proses seperti itu tidak memakan waktu lama, hanya beberapa hari saja tuntas untuk pemotongan rumput. Nah, jadi kita tunggu saja dan sabar ya, menunggu tahapan dan proses yang diarahkan oleh pihak yang paling paham di sirkuit Mandalika ini, karena cara seperti itu adalah cara terbaik mereka untuk sirkuit Mandalika ini menuju lebih baik dan sempurna, teman-teman ya. Nah, jadi kita terus optimis dan berpikir positif ya, hindari hal-hal negatif yang ada di pikiran kita ya, jangan berkomentar yang negatif-negatif ya, dukung pengerjaan di sirkuit Mandalika dan dukung dan support selalu, teman-teman ya, agar Indonesia ini lebih maju ke depannya. Nah, selain itu juga ya, sirkuit Mandalika kebanggaan Indonesia ini ya tak hanya bisa menggelar balapan roda 2 sekarang, tapi roda 4 juga bisa digelar di sirkuit Mandalika. Luar biasa kan? Nah, jadi kita masih ingat pada awal Desember lalu pihak FIA meninjau atau melakukan inspeksi secara menyeluruh di kondisi sirkuit Mandalika, dan alhamdulillah setelah melakukan inspeksi kita mendapatkan grade 2 dari pihak FIA ya, mungkin teman-teman sudah mengetahuinya. Nah, jadi grade 2 itu ya, sirkuit Mandalika bisa menggelar balapan selain F1. Jadi balapan yang akan digelar nanti di sirkuit Mandalika seperti GT3, GT World Challenge dan F2 dan lain-lain, teman-teman ya, selain balapan F1. Nah, di balik itu juga sirkuit Mandalika bisa menggelar balapan roda 4. Ada beberapa catatan ya yang diminta oleh FIA kepada MGPA untuk melakukan perubahan.
tapi itu tidak sampai merubah layout sirkuit Mandalika, hanya yang minor-minor saja teman-teman ya. Jadi seperti penambahan ban di bagian tembok pagar pembatas akan ditambah lebih tebal lagi ya, yang dimana 2 baris nantinya akan berbaris, ada 6 baris teman-teman ya di depan tembok pagar pembatas. Dan juga di bagian garis pit ya akan dirubah itu. Kemudian selanjutnya penambahan garis marka di bagian lintasan trek lurus yang saat ini terlihat ya garis marka balapan dari roda 2. Nah, di situ nanti akan dibuat garis marka lagi untuk roda 4 ya, tentunya akan lebar seperti balapan dari roda 4 pada umumnya, teman-teman. Nah, di sini kita berada di depan area parkir yang sudah nampak banyak perubahan, teman-teman ya. Di sini sudah terlihat tercetak 4 baris untuk cairan beton. Nah, jadi pengerjaan di sini mulai dilakukan kembali sejak 2 hari yang lalu. Sempat pengerjaan yang terfokus di sini berpindah ya, beberapa minggu yang lalu terfokus di bagian pengecoran jalan di bagian timur. Dan setelah jalan di bagian timur itu selesai, baru di sini dilanjutkan untuk pengecoran kembali, untuk pengecoran lanjutan dari area parkir di sini. Karena kita tahu ya, sirkuit Mandalika dikerjakan bertahap-tahap untuk menuju sempurna. Ya, kemudian kita lihat di samping kanan area parkir, di sini juga dibuat sistem drainase box culvert yang sudah terlihat makin panjang ya, untuk antisipasi adanya genangan maupun banjir tentunya. Begitu juga di area parkir yang sudah rampung 1 bulan yang lalu di sini sudah dipasang kastin di bagian depan maupun belakang. Kemudian di bagian pinggir kanannya kita lihat ya sudah dipasang drainase. Mungkin teman-teman sudah melihat untuk sistem drainase atau material drainase yang sudah didatangkan ya beberapa hari yang lalu itu. Nah, selain itu juga ya nantinya di area samping kanan dari parkir di sini terlihat nampak ada tanah. Nah, di area sini dijadikan taman nanti ya. Tentunya di situ akan ditanami rumput dan dihijaukan, ditanami pepohonan sebanyak mungkin. Baik, kita lanjut lagi ke pengerjaan yang lain. Kita sudah berada di zona tengah di sini untuk melihat capaian dari pengerjaan sistem drainase di belakang tribun di sini ya, teman-teman. Nah, jadi saat ini dalam tahap pengoneksian di bagian atas dari drainase. Nah, bagian samping kiri maupun samping kanan ya beberapa hari yang lalu sudah dilakukan pengecoran. Di bagian samping kiri maupun samping kanan dari dinding ya bak kontrol yang sudah terpasang di drainase yang tersambung dengan box culvert. Di sini sudah standby 1 truk untuk mengangkut yang material dari tanah untuk membersihkan ya sebagian area sini agar kelihatan rapi. Kemudian di depan sini masih terlihat 1 alat ekskavator karena masih belum selesai di area sini untuk ya lebih rapi dan sempurna. Dan saat ini terlihat kembali aktif untuk pengerjaan di sini. Nah, di bagian sini kita bisa lihat ya untuk pengoneksian di bagian atas dari drainase di sini. Nah, tentunya nanti akan dilakukan pengecoran ya untuk atap dari drainase di sini. Dan saat ini para pekerja ada 2 di sini lagi memasang ya terflek ya untuk sebagai bagesting atau penahan dari cairan beton untuk bagian atas dari drainase box culvert di sini, teman-teman ya. Ya, selain drainase ya, air dari drainase di sini digunakan nanti ya untuk tempat menyedot air ya untuk menyirami tentunya atau membersihkan beberapa area di sirkuit Mandalika. Jadi sirkuit Mandalika sudah menyediakan banyak air di areanya, di sungai ada dan di drainasenya juga ada air-air bersih untuk dipergunakan untuk menyirami bunga, tanaman dan membersihkan jalan juga, teman-teman ya, seperti itu.